Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Suartini, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Di sini, saya akan menjelaskan materi karya monumental umat Islam dalam ipteks yang meliputi zaman kejayaan Islam di bidang ipteks, sebab-sebab kemajuan umat Islam di bidang ipteks, sebab-sebab kemunduran umat Islam di bidang ipteks, upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam ipteks. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, zaman kejayaan Islam di bidang ipteks. Kaum muslimin pernah memiliki kejayaan di masa lalu, masa di mana Islam menjadi trend center sebuah peradaban modern. Peradaban yang dibangun untuk kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini. Masa kejayaan itu bermula saat Rasulullah mendirikan pemerintah Islam, yakni Daulah Khilafah Islamiyah di Madinah. Di masa Khulafaur Rasyidin ini, Islam berkembang pesat. Masa kejayaan Islam telah melahirkan ribuan ilmuwan menginspirasi para ilmuwan barat. Di sini juga terdapat terjemahan buku-buku bangsa Arab, terutama buku keilmuan, hampir menjadi satu-satunya sumber bagi pengajaran di perguruan-perguruan tinggi Eropa selama 5 atau 6 abad. Fakta sejarah menjelaskan bahwa Islam pada waktu pertama kalinya memiliki kejayaan dan memiliki tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina di bidang filsafat dan kedokteran, Ibnu Khaldun di bidang filsafat dan sosiologi. Di area ini juga banyak ilmuwan-ilmuwan Islam dengan berbagai penemuan yang menguntungkan dunia sehingga menjadikan kemajuan di bidang ipteks. Yang ketiga, sebab-sebab mundurnya umat Islam di bidang ipteks. Dalam kemunduran, pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam terjadi ketika kejatuhnya Islam ke tangan Barat, dimulai pada awal abad ke-18. Di sini juga ada beberapa faktor penyebab kemunduran umat Islam dalam ipteks. Yang pertama, kesadaran orang Barat akan arti penting pengusahaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat tinggi. Yang kedua, orang Barat yang pada umumnya beragama Nasrani. Yang ketiga, orang-orang Barat yang berjiwa petualang berusaha menemukan benua baru sehingga mereka berusaha berlayar dengan rute yang tidak lazim. Penemuan benua baru tersebut ikut mempengaruhi rute perdagangan yang berdampak terhadap negara-negara Islam. Rute perdagangan semula Kairo dan Mesir ramai dikunjungi perdagangan dari India dan Eropa. Yang keempat, orang-orang Barat sehingga menghancurkan observatorium. Yang kelima, perjanjian perdagangan antara Sultan Sulaiman. Yang keenam, ketergantungan negara-negara Islam terhadap ekonomi Eropa lama-kelamaan menjadi suatu bentuk ketergantungan dalam bidang pemerintah. Yang ketujuh, akibat kolonialisme negara-negara Islam yang semula menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa nasionalisnya. Yang terakhir, kedelapan, akibat kolonialisme, stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi negara-negara Islam mulai menurun. Di samping itu, Al-Quran melalui ayat-ayat kauniyah terjadi pemisahan dalam mempelajari ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Dan yang terakhir, keempat, upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam di bidang ipteks. Upaya yang dapat mendukung kembali kemajuan teknologi yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam itu seperti yang pertama, umat Islam memperlakukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dirujukan dalam rangka mencetak manusia-manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, beriman kepada Allah. Yang kedua, mencoba memasukkan ilmu-ilmu umum ke sekolah Islam ke madrasah. Yang ketiga, mengirimkan pelajar untuk mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, adanya kontak Islam dengan Barat yang merupakan faktor penting yang bisa kita lihat. Adanya kontak ini paling tidak telah menggugah dan membawa pembaharuan paradigma umat Islam untuk belajar secara terus-menerus kepada Barat. Timbulnya pembaharuan Islam dalam bidang agama, sosial, dan pendidikan.
dan diawali latar belakang dan pemikiran Islam yang timbulnya di belahan dunia Islam lainnya. Nah, itu dia keempat penjelasan karya monumental umat Islam dalam ipteks. Sekian yang saya dapat paparkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.